Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Yang terhormat Bapak Sukalan MPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kayu, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 dan Bapak Ibu semuanya guru SMP perangkat didik SMP Negeri 1 Kayu yang saya hormati. Pertama-tama adalah mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada siang yang teduh dan cerah ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1-4 budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati SMP Negeri 1 Kayu yang akan disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kayu yang berjumlah 5, mulai dari Pak Galih Adi Widodo, Pak Henry, Bu Sulastri, Pak Martin, dan Bu Siti Nur Hamida. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Pak Sukailan yang telah berkenan hadir dan Bapak Ibu semuanya pengelolaan waktunya. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan kata yang disampaikan oleh Bapak Sukailan MPD yang mewakili Bu Sri Wahyuni yang saat ini sedang ada kegiatan di Pati. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh masing-masing Bapak Ibu calon guru penggerak. Acara yang ketiga adalah acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab 4 tertutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama. Bagi yang beragama Islam kita baca Al-Fatihah, bagi yang beragama Kristen maupun Buddha menyesuaikan ajaran agama masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih. Acara yang kedua adalah prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Sukailan MPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kayu. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, guru, humas maupun sarana prasarana, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 dan juga para guru hebat semuanya di Indonesia terlalu hormati. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT di siang yang redup dan indah ini kita bisa kumpul di aula ini dalam rangka untuk diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati SMP Negeri 1 Kayu, dengan harapan semoga kegiatan ini bisa menjadi motivasi kita untuk semakin baik dan juga dalam rangka untuk mendidik anak semakin baik dan semakin baik. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya mohon maaf karena saya mewakili Bu Sri Wahyuni, memohonkan maaf beliaunya sedang ada kegiatan rapat di Pati sehingga tidak bisa berada di tengah-tengah kita semuanya. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi esensi dari kegiatan ini, saya mewakili untuk beliau yang pertama mengucapkan selamat datang dan juga selamat berkegiatan bagi para calon guru penggerak angkatan 7 ini. Satu yaitu Pak Galih Adi Widodo, Sarjana Sains. Yang kedua Pak Henry Tanto, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang ketiga Ibu Sulastri, Sarjana Pendidikan. Yang keempat Bapak Martin Hidayat, Sarjana Pendidikan. Yang kelima Bu Siti Nur Hamida, Magister Pendidikan. Ini tidak menutup kemungkinan dari
para bapak ibu guru, utamanya yang muda-muda ini, untuk menyusul beliau-beliau berlima ini untuk menjadi CGP angkatan ke-9. Sekarang sudah angkatan ke-9, karena angkatan yang ke-8 kemarin sudah terlaksana dan juga angkatan ke-9. Semakin banyak calon guru penggerak, semakin mantap kita dalam mendidik siswa-siswa kita. Amin Allahumma amin. Dan saya mohon nanti para peserta Bapak Ibu untuk aktif dalam mengikuti kegiatan destinasi aksi nyata. Di sana dituliskan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana untuk mendidik anak didik yang sekarang ini kita memang perlu bersinergi positif, ya, karena untuk mendidik anak itu ada segitiga institusi. Yang pertama dengan stabilize identity, yang kedua dengan validate behavior, dan yang ketiga adalah seek ability. Itu 3 hal dalam budaya positif ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita sinergikan untuk mendidik anak positif. Belum tentu anak yang bersalah itu karena dia memang melakukan kesalahan, tetapi mungkin karena itu misbehavior. Dia belum tahu kalau itu perbuatan yang dia lakukan itu salah. Ya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya bukan bahan yang asing, bukan materi yang asing, karena itu di dalam dunia pesantren itu sudah dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, di mana peserta didik dengan seorang guru itu di sana itu ada adab-adabnya dan bagaimana memberikan sanksi atau ta'zirnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru nanti mohon kegiatan ini diikuti dengan bersama, diikuti dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, sehingga para pemateri, ya, pemateri yang ada di depan panjenengan semuanya adalah guru-guru hebat, guru-guru yang siap untuk bergerak, untuk mungkin dari guru yang dinamis, ya, yang siap bergerak untuk membawa perubahan-perubahan dan untuk mengubah mindset pembelajaran baik itu untuk siswa maupun untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semuanya untuk berlima, dan marilah kegiatan ini kita sukseskan, kita awali dengan nawaitu yang tulus, yang ikhlas, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan untuk tim sinergi ini dan aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP angkatan 7 SM Kabupaten Pati, SM yang Satu Talu bisa dilaksanakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekalian yang telah berkenan untuk menyampaikan kata-kata sekaligus membuka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi diseminasi. Nanti ada 5 materi yang masing-masing materi akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Yang pertama adalah materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini akan disampaikan oleh Bapak Martin. Kemudian materi kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dalam institusi. Nantinya akan disampaikan oleh Pak Martin juga, satu paket. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini akan disampaikan oleh Bu Sulastri. Kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, disampaikan oleh Ibu Siti Nurhamidah. Materi yang kelima adalah restitusi yang disampaikan oleh Pak Hendri. Dan materi yang terakhir adalah 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Pak Dani. Teknisnya materi akan disampaikan secara parsial, secara berurutan nanti dari Pak Martin. Setelah semua materi disampaikan oleh Pak Martin dan rekan-rekan CGP yang lain,
Kemudian sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Nanti silakan rekan-rekan bisa sharing bersama, terutama yang di depan untuk menyampaikan apa yang ada. Langsung saja kepada Pak Martin, antara penyampaian materi disiplin positif, nilai-nilai teori motivasi hukuman dan penghargaan konstitusi. Silakan untuk Pak Martin mempersiapkan sekaligus untuk mempresentasikan pada materi selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih. Monggo Pak Martin. Silakan Pak Edwin untuk dibantu operator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bayu yang kami hormati pula, saya banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati SMP Negeri 1 Bayu. Pada kesempatan kali ini saya kebagian yang pertama kali untuk menyampaikan dua materi sekaligus. Materinya ada 6, tapi kemarin di random saya mendapatkan 2 dan saya kebagian yang pertama. Boleh kita kenalan? Sudah kenal ya? Kita kenal dulu ya? Belum. Saya Pak Bin DGP Angkatan 7 dan Kabupaten Pati dan SMP Negeri 1 Bayu. Izinkan mau menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua nanti tentang motivasi. Mohon dibantu Pak Idrik untuk menampilkan slide. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nanti punya tujuannya yang pertama menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari William serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua nanti menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan kita serta kaitannya teori kontrol dengan tidak motivasi perilaku manusia. Jadi nanti kita tetap berbahasnya di lingkup sekolah ini. 3. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya yang positif di sekolah kita. Lanjut Pak. Teori kontrol menurut Dr. William. 1. Ilusi guru mengontrol semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang mungkin tidak kita sukai. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu dengan cara menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk menuju identitas gagal. Ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang dewasa di sini, kita sebagai guru peserta didik kita. Lanjut Pak. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini di sini.
Bapak Ibu perhatikan tabel di depan. Di sini ada gambaran tentang stimulus respons sama teori kontrol. Benar. Oke. Stimulus respons, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Itu juga terjadi dengan aktivitas kita. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan harus sama seperti kita. Itu salah ya. Teori kontrolnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Dan berarti semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya begitu juga nanti terjadi sama anak kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kita harus mengubahnya. Model berpikir menang dan terus menang. Nanti Pak. Makna kata disiplin di bayangan Bapak Ibu guru semua. Kata disiplin menurut Anda itu apa ya? Disiplin yang terjadi di lingkungan sekolah kita, terutama pada peserta didik. Disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Terus ada lagi mungkin yang sesuai dengan peraturan sekolah ya, seragam sempurna, perlindungan dan sebagainya. Itu juga nanti penjelasannya lebih panjang lagi. Nanti ini materinya belum satu sampai nanti semuanya nyambung. Lanjut Pak, jaga kesempatan Pak. Nilai-nilai kebajikan. Setiap lembaga memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya? 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beralhamdulillah. Nomor 2. Mandiri. 3. Bertaraf kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang ke materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Mungkin di dalam benak kita semua biasanya kalau menemukan anak yang bersalah, misalnya kita melakukan sebuah pelanggaran, pasti di benak kita yang kita pikirkan apa? Kasihan. Hukuman ya atau sanksi ya, itu di dalam yang kita pelajari kemarin itu benar-benar tidak disarankan. Yang tidak disarankan yaitu tentang restitusi. Restitusi itu kita komunikasi dengan anak dengan baik. Jadi anak itu merasa bersalah tapi tidak merasa disalahkan. Dan anak dengan sadar bahwa memperbaiki kesalahannya, itu ya. Tujuan pembelajaran satu dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya di sekolah kita. Jadi kalau ada tertib, karena tertibnya itu mungkin karena ada tata tertib sekolah, ada sanksi atau hukuman yang menakutinya dalam tanda kutip ya, itu eksklusif. Jadi dari luar, tapi ketertibannya itu bisa timbul dari luar. Mungkin dalam tanda kutip dengan paksaan aturan-aturan yang ada. Tapi nanti kita sebagai bapak ibu guru itu sebenarnya kita harus bisa menjelaskan ke anak motivasi tentang motivasi intrinsik itu dari dirinya sendiri. Jadi anak tertib itu ya memang benar-benar tertib, karena tertib itu bisa membuat dia nyaman, membuat lingkungannya nyaman, dan sekolah terutama menjadi nyaman seperti itu ya.
Juga dapat menjelaskan contoh hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. 3. Dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, ini mungkin gambaran tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman di dalam sini itu dikatakan identitas gagal. Jadi bisa dikatakan itu cara mendidik dengan cara yang salah mungkin, cara seperti itu. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu terjadi di dalam hukuman. Jadi anak dimarahin dulu, mungkin ada dibentak-bentak dulu dan sebagainya, itu pasti di anak pasti timbul rasa sakit di hatinya. Mungkin bisa diingat kemudian dari dulu saya namanya X, gerak aku tinggal X dengan itu bisa dikatakan sebagai identitas sosial. Identitas suksesnya disiplin. Ada 2 konsekuensi dan restitusi. Jadi sesuatu harus terjadi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Jadi anak melakukan pelanggaran itu pilihan. Nanti kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa mereka itu memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti Pak Martin sebenarnya juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita bisa memperbaiki dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Terus kalau hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin bisa diingat setelah mereka keluar dari sekolah sampai dewasa mungkin. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, itu karena konsekuensinya. Karena restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi murid nanti kalau kita edukasi dengan baik pasti akan diingatnya, gitu ya. Identitas gagal yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Korban dalam tanda kutip. Terus konsekuensinya korban bisa diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Berikutnya, murid akan tersakiti kalau dihukum. Kalau ada konsekuensinya, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid anak mendapatkan penguatan, jadi mereka mendapatkan penguatan, sehingga mereka mungkin kalau melakukan perbuatan yang salah lagi, mungkin dipikir 2 kali. Bila anak kita memberikan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi di dalam hukuman itu pasti ada dua resiko ya. Anak bisa mungkin kapok, mungkin kalau orangnya bisa tambah parah kenakalannya. Itu gitu. Kalau konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus di restitusi masalah akan terpecahkan. Lanjut. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita ada si A melakukan kesalahan di kelas, mungkin kita bina mungkin di ruang BK mungkin ya, kita beri restitusi dengan baik sehingga anak nanti kembali ke kelas lagi mereka merasa nyaman gitu, merasa nyaman dan bisa kondisi yang lebih baik lagi untuk memperbaiki kesalahan itu. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan, yang ini makanya di kurikulum 2013 dan mungkin kurikulum Merdeka kan tidak boleh ngasih ranking ya, peringkat ya, karena dihukum oleh penghargaan itu istilahnya. Jadi saat ini kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan mungkin di perusahaan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berdiskusi, mereka tidak dapat melakukannya kalau kita tidak kasih penghargaan, atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Jadi bisa mungkin dilakukan dengan cara mungkin tanda kutip terpaksa karena mau dapat penghargaan. Pak Bang.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita demikian, nanti untuk lebih jelasnya dari materi ini saya akan nyambung dengan materi berikutnya di bagian teman-teman yang lain. Nanti ditayangkan video dan contoh tentang restitusi itu bagaimana, hukuman itu perbedaan hukuman, restitusi dan konsekuensi. Ya, sekian dari saya. Salam bergerak, bergerak dan bergerak. Terima kasih Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sekilas yang disampaikan oleh Pak Martin adalah penggunaan materi yang pertama. Materi yang kedua disampaikan oleh Kak Bene, yaitu 5 posisi kontrol sebagai kita sebagai tenaga pendidik. Nanti seperti apa? Anak ada video tampilan kepada Pak Bene, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Adi Dodo, calon guru bergerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati, SMA Negeri 1 Kayu. Yang saya hormati teman-teman CGP dari SMA Negeri 1 Kayu, dan saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kayu yang sangat hebat. Di sini saya mendapatkan diseminasi tentang materi 5 posisi kontrol. Tapi sebelum materi ini saya sampaikan, saya butuh relawan untuk masuk ke depan. Ini 1 guru laki-laki, 1 guru perempuan. Ada kesediaan? Bu Ita mungkin bisa masuk? Bu Ita, silakan langsung masuk. Ya, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang laki-laki silakan dipilih. Yang kira-kira Bu Ita, Pak Anggo, ya, Pak Anggo maju ke depan. Pak Anggo, langsung saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anggo. Di sini Pak Anggo nanti akan mengeluarkan barang yang sangat berharga. Loh, yang sekiranya usahanya Ibu Ita untuk berusaha mendapatkan barang apa yang dimiliki oleh Pak Anggo. Misalnya Pak Anggo bisa mengeluarkan HP-nya. Mungkin ada dompet. Uang ini dianggap barang yang sangat berharga, jangan dilihatkan. Jangan dilihatkan. Oke. Bu Ita sekarang waktunya berusaha untuk mempengaruhi Pak Anggo supaya bisa mendapatkan barang berharganya. Waktu saya persilakan. Bu Ita dengan bujuk lainnya. Belum tahu. Sebetulnya belum tahu apa itu isinya. Tapi barang ini sangat berharga yang dimiliki Pak Anggo pegang Pak. Bagaimana caranya bisa direbut dan Pak Anggo bisa merelakan uang itu dikasihkan atau barangnya berharga? Jangan dulu. Bisa ada mik. Nah, siap. Bu Ita langsung aksi dilaksanakan. Silakan. Pak Anggo barangnya diperlihatkan tapi tidak usah dikeluarkan apa itu. Nah, silakan. Bagaimana Bu Ita bisa mendapatkan barang ini? Silakan. Bu Ita dengan katakan. Pak Anggo sudah pernah. Jurus yang pertama kira-kira Bu Ita sudah bisa menentukan Pak Anggo? Belum bisa. Bu Ita lakukan dengan jurus yang kedua. Rayuannya lebih mau lagi. Silakan. Di mana? Ya, silakan. Pak Anggo bisa minta tolong saya Pak. Saya itu lagi ini anak saya untuk uang untuk bayar sekolah. Pak Anggo orangnya baik, suka menolong. Terus. Ini kan berbuat kebaikan Pak. Kemarin
Ya, Ingat Pak Angga juga harus ingat. bagaimana? Anda bisa menerangkan? Oh, berarti termasuk ibadah ya? Oh ya, kalau ibadah saya ya mau. Kira-kira jurusannya juga tidak berhasil juga ya? Belum berhasil. Mau? Oke, sebetulnya belum berhasil Pak. Coba Pak, rayuannya kurang lagi karena Pak Anggo belum mendapatkan perlakuan di mana bisa mempengaruhi guru kita. Silakan. Pak Anggo itu sudah saya kenal orangnya baik gitu Pak. Nah itu Bu Ita itu juga ingin ngetes kebaikan Pak Anggo betul atau salah gitu. Boleh? Saya kalau belum tadi kan pandai merayu Pak. Pak ini tidak merayu, kita sungguh-sungguh Pak. ya Pak. Biasanya untuk nyautan ini mesti Ya apa kalian jangan, ya jangan kalau untuk keperluan yang memang besar. mendesak. Terima kasih kepada Bu Ita dan Pak Anggo. Bisa silakan duduk. Uangnya belum berhasil. Silakan duduk Pak Anggo. Terima kasih. Oh ya, siap. Dari apa yang kita peragakan Bapak Ibu, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya yaitu Pak Martin, yaitu tentang stimulus respon dan posisi kontrol. Ternyata seseorang itu tidak bisa kita paksakan dan kita kontrol, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Sebenarnya Pak Anggo mau dilalui model apapun, dikatakan orangnya baik, orangnya usul, tapi beliaunya tetap bersikukuh terhadap apa yang dimilikinya. Karena sesuatu yang bisa merubah itu harus dirinya Pak Anggo sendiri, bukan dari pihak orang lain. Semacam itu, Bapak Ibu guru yang di sini juga sama. Harapannya dalam memberikan stimulus respon, sebetulnya siswa memiliki identitas sendiri, dan apa yang dilakukan pasti dianggapnya paling benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru untuk memberikan stimulus dari luar itu susah untuk mengontrolnya. Oleh sebab itu tadi ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Itulah yang perlu kita ubah. Saya juga mendapatkan materi ini sama, baru menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan kurang tepat. Itu Bapak Ibu, ya, jadi apa yang kita peragakan ternyata posisi kontrol dan stimulus respon itu kita selalu Bapak Ibu tidak bisa mempengaruhi siswa. Sebetulnya apa yang bisa muncul adalah dari diri siswa itu sendiri. Jadi munculnya dari motivasi intrinsik nantinya, bukan dari ekstrinsik. Kita ngomong kamu harus ini itu hanya sekian persen saja. Yang bisa merubah dirinya sendiri adalah muncul dari diri siswa itu sendiri. Itu hal yang perlu kita tekankan. Di sini saya akan membawakan materi tentang 5 posisi kontrol. Next. 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai memantau, memonitor, sebagai teman dan sebagai manajer. Kita sebagai Bapak Ibu pastinya akan mengalami 5 posisi kontrol tersebut. Sekarang Bapak Ibu catat di dalam hati Bapak Ibu semuanya, dan jangan berbohong karena yang tahu hanya Bapak Ibu semuanya. Posisi manakah Bapak Ibu guru selama ini pada saat di sekolah, pada saat berhubungan dengan siswa? Silakan sudah direkam dan dicatat di dalam hatinya, dan jangan sampai berubah-ubah. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Sudah dicatat semuanya? Sudah dicatat? Nanti akan saya suruh menebak satu persatu sebagai kontrol saja, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai monitor, sebagai teman, sebagai manajer. Sudah semuanya dicatat? Dalam beraninya saja. Dan nanti tidak usah diperlihatkan, dan ada yang tahu jenengan saja. Nanti setelah kita mendapatkan video, habis ini saya tayangkan video, ternyata saya selama ini menjadi kontrol yang nomor berapa? Itu nanti apa sih hasilnya? Sudah dicatat semuanya? Kira-kira mana yang paling tepat dan mana yang sering kita lakukan? Jangan berbohong karena ini apa yang akan dilakukan dan sering dilakukan kita sebagai Bapak Ibu di sekolah. Sudah semuanya? Ya, terima kasih. Next. Nah, kita simak video berikut. Karena harapannya di dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita semuanya berpihak pada murid. Jadi apa yang kita berikan harus berpihak pada murid. Silakan Pak. Selamat menyaksikan video. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nanti? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini
sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bisa obrolnya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Dari video tadi sudah kita munculkan. Sekarang saya akan berusaha untuk membuka. Tadi di dalam hati yang paling kecil Bapak Ibu semuanya sudah memilih salah satu posisi kontrol yang mana. Kira-kira yang posisi kontrol manajer bisa ditunjukkan. Ini tidak boleh berbohong. Bisa tunjuk saja. Yang manajer ada tidak? Halo manajer yang terbaik ini. Belum ada. Posisi pemantau atau monitor bisa tunjuk jari? Tidak ada juga. Posisi teman-teman, Pak Takin teman, oke. Teman Desti, oke teman. Pembuat rasa bersalah ada? Ya alhamdulillah. Ada yang pendukung. Alhamdulillah dari video tadi harapan kita semua bisa merefleksi dari apa yang sudah kami dapatkan bersama, kita imbaskan ke Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Palu. Harapannya dari 5 posisi kontrol yang pertama dan kedua yaitu menghukum dan membuat rasa bersalah, yaitu identitas gagal, yang pada intinya membuat siswa itu terpojokkan dan mereka merasa bersalah. Khawatir kami dengan posisi 1-2, siswa ini memiliki rasa berdendam dan ini sampai kapanpun akan dibawa oleh siswa. Sampai mungkin sudah lulus, sampai beliaunya sudah reuni berapa tahun yang akan datang, masih ingat apa yang pernah dilakukan oleh gurunya. Ini yang membuat identitas gagal. Yang berikutnya, pemantau. Ini bisa dikatakan identitas berhasil, tetapi motivasi yang muncul bukan dari dirinya sendiri. Masih merasa diawasi. Contoh tadi, kamu nanti kalau istirahat berarti kamu harus tinggal di kelas 20 menit. Ini masih siswa terbebani dan bukan memiliki tanggung jawab sendiri, karena merasa masih ada efek kontrol dari luar, yaitu gurunya. Saya nanti kalau mau keluar takut, karena tadi saya sudah janji tidak boleh keluar. Dan pada posisi keempat dan kelima, Pak, ini keempat sebetulnya sama, itu masih kurang baik. Karena sebagai teman juga masih muncul bukan motivasi intrinsik belum didapatkan. Tetapi yang kelima, Pak Edit, next. Nah, di sini motivasi eksternal itu masih berlaku di posisi penghukum, pembuat bersalah, teman dan pemantau. Jadi untuk posisi kontrol diri sebagai manajer ini adalah intrinsik, di mana setiap siswa memiliki tanggung jawabnya sendiri. Bahwa saya tadi melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Jadi identitas masalah dia tahu, dan bagaimana cara menyelesaikannya tahu, dan ada pemecahannya. Dan ini muncul dari dirinya sendiri, karena apa yang dilakukan tadi ternyata kurang baik. Ini harapan kami semuanya dari keseluruhan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tadi belum ada yang memiliki posisi sebagai manajer. Jadi, mohon dengan adanya diseminasi ini, mudah-mudahan praktik baik apa yang kita dapatkan di dalam CGP bisa tersalurkan semuanya dan bisa merubah paradigma kita. Bapak Ibu guru yang jadi SMP Negeri 1, kita berusaha melakukan perubahan paradigma di kurikulum Merdeka Belajar, karena harus semuanya berpusat dan berpihak pada murid. Ini salah satunya contoh satu. Belum mas. Oke, siap. Kembali mas. Nah, belum. Ini kok. Next. Nah, di sini guru tadi siswa dapat pada muridnya pada saat identitas gagal yaitu mengulangi tindakan yang berulang lagi. Nah, harapannya sampai di akhir murid bisa melakukan dunia sendiri sebagai individu yang memang betul-betul dia itu adalah berkualitas. Itu sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua bisa menyadari merefleksi, dan saya juga sama, sebelumnya kami mendapatkan materi juga belum bisa mencapai di posisi kontrol sebagai manajer.
Bapak Ibu yang hebat, di sini saya akan memberikan satu kasus. Kasus yang pertama adalah Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Sampai di sekolah, yang baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, di mana seperti yang tertera di peraturan sekolah. Nah, Bapak Ibu guru di sini ada yang namanya Pak Lukman itu menegur Sabrina yang mengenakan sepatu berwarna coklat. Dan Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Di mana Pak Lukman menanyakan peraturannya tentang warna sepatunya dan seterusnya. Dan kembali Sabrina harus tidak mungkin pulang ke rumah lagi, dan Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat karena sepatunya salah. Sekarang buka sepatumu. Kamu tidak boleh menggunakan sepatu tidak sesuai dengan peraturan. Itu yang disampaikan Pak Lukman. Dan Sabrina di sini mohon maaf dan mohon kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini sering terjadi kasus ini. Dan kira-kira posisi kontrol mana yang dilakukan oleh Pak Lukman? Bapak Ibu bisa ada yang memberikan tanggapan? Ada? Posisi kontrol mana yang dilakukan Pak Lukman terhadap kesalahan Sabrina yang sudah terlambat dan tidak mengenakan sepatu hitam seperti yang tertera pada peraturan di sekolah yang ada? Monggo, Bu Sita, ada relawan yang bisa membantu saya? Posisi Pak Lukman pada posisi mana? Bu Beni, silakan. Posisi kontrolnya adalah sebagai pembuku, karena di situ bisa kita lihat dari ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah warna sepatunya, segera kamu buka sepatu itu, kalau tidak menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, yang kontrabodis Pak. Terima kasih. Itu jawaban dari Ibu Beni. Tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Sekarang next. Kita akan bahas satu-satu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Nah, posisinya sebagai penghukum. Tadi penghukum sama? Betul. Karena Pak Lukman bersikeras, nadanya sangat tinggi. Ya, di situ tanpa mengetahui apa alasannya menekan Sabrina untuk mengakui bahwa dia harus salah. Ini katanya, ya, mendisiplinkan siswa yang menerapkan satu cara. Bentuknya belum, orang ini salah. Kalau tidak harus fakultas itu salah. Itu indikator bahwa penghukum. Berikutnya, posisi sebuah membuat rasa bersalah. Pak Lukman tidak pernah pengen tahu apa alasannya Sabrina sampai tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini indikatornya. Next Pak. Nah, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, bagaimana yang akan dilakukan? Pak, dikembalikan Pak. Ada yang bisa menjawab? Andai kata Pak Lukman menjadi manajer, apa yang akan dilakukan? Bisa? Ada volunteer yang mau menjawab? Perwakilan dari Bapak Ibu Guru yang hebat? Ya, kita langsung bisa mengimplementasikan. Mungkin dari guru BK bisa ada yang menyampaikan. Kalau posisi saya sebagai manajer, apa dari kasus tersebut, apa yang akan saya lakukan? Sabrina menembak sudah salah pula mengatakan. Bu Titi, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Jika dalam posisi sebagai manajer, berarti seorang Pak Lukman akan menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian dia harus mengingatnya peraturan sekolah seperti apa. Kemudian baru Sabrina berjanji akan membuat seperti yang Pak Lukman lakukan. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Bu Titi. Aplaus, tepuk tangan. Oke. Next, mengulang. Ya, di sini apabila Pak Lukman menjadi seorang manajer, mengapa kalimatnya, mengapa kamu mengenakan sepatu tidak warna hitam, tidak sesuai dan seterusnya? Ini adalah menyatakan identitas masalah, menstabilkan masalah. Jadi jangan sampai siswa belum menyampaikan apa alasannya, tetapi dianggap pasti apa yang dilakukan oleh siswanya itu pasti salah. Ya, sepatunya sebaiknya diapakan, kalau warnanya kayak gini. Konsekuensinya jika jangan dihukum ya, kata-katanya konsekuensi dan restitusinya bagaimana. Dan berikutnya kamu ingatkan peraturannya kayak apa. Next Pak. Nah, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah yang membagikan apa? Ya, ini akan tidak terjadi kejahatan sosial. Makanya kita mengenakan sepatunya warnanya sama. Nanti kalau warnanya berbeda, ini adalah tujuannya. Begitu ya, peraturan itu juga atas keberpihakan pada murid. Jangan sampai kalau kita memberikan kebebasan, nanti ada yang warnanya hitam, putih, dan bercorak, dan ini menimbulkan kesenjangan bahwa apa yang pakai anak itu nanti berbeda-beda. Berikutnya,
Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Nah, di sini saya memang setuju karena bentuk penyelesaian dengan kasusnya Pak Lukman tadi sebagai memberikan hukuman, dia menganggap bahwa siswanya tersebut ada bersalah dan pasti bersalah, dan ini bisa memberikan sifat pendedahan. Cukup? Ya, terima kasih. Itu tadi ilustrasi dari awal materi kami tentang 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, dan kelima manajer. Harapannya dengan adanya diseminasi hari ini, kami semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Satayu bisa mengubah paradigma baru terkait kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kesiapan kesanggupan untuk bisa merubah paradigma ini? Insya Allah, mari kita bersama berusaha menuju kebaikan untuk menjadikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita selalu berusaha menjadi guru yang hebat, guru yang baik bagi siswa-siswa di SMA Negeri Satayu. Demikian dari materi yang saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol. Kurang lebihnya mohon maaf, saya CGP atas nama Galen Abidodo, mohon maaf yang sudah-sudah, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya serahkan sebelumnya kepada masyarakat. Ya, terima kasih sekali lagi kami tepuk tangan untuk Pak Galen yang tadi memberikan ilustrasi tentang 5 posisi kontrol dan contoh-contoh yang lain. Acara selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Sulastri. Silakan kepada Bu Sulastri untuk menyesuaikan dengan bagian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada Bapak Guru hebat. Untuk sesi ini yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu. Tolong semuanya berdiri ya. Bapak Ibu bisa berdiri semuanya. Yang kiri 5, yang kiri 5, yang kanan 1. Diangkat semuanya. Diubah posisi. Ya, kita fokus otak kanan dan otak kiri. Ayo, yang satu 5. Ya, terima kasih semuanya. Masih satu. Oke, sekarang masih berdiri. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah sudah tidak ngantuk ya. Iya, masih ngantuk ya. Ya, nanti kalau masih ngantuk nanti setelah ini langsung tidur saja. Baiklah, saya mendapatkan materi mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, sekarang kita mau membahas itu apa tujuan kita mempelajari mengenai keyakinan kelas atau apa tujuan saya menyampaikan ini. Yang pertama yaitu kita dapat menganalisis pentingnya membuat keyakinan kelas sebagai landasan atau arah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada di sekolah kita atau kelas kita. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui proses pembentukan dari peraturan sekolah atau kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat berpikir kritis dan reflektif untuk membentuk keyakinan kelas
Kita mulai dari membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif di kelas 8D SMP Negeri 1 Kayu. Mengapa keyakinan kelas? Ini dulu Pak ya. Bapak Ibu guru, saya ingin bertanya pada teman-teman, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada salah satu yang menjawab ya. Mungkin yang Bu Ainun, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biar kelas menjadi baik dan tetap ya Pak Amin ya. Terima kasih Pak Amin. Tepuk tangan untuk Pak Amin. Tadi yang saya tanya Bu Ainun, tapi yang jawab Pak Amin ya. Mungkin kamu dari hati ke hati tadi ya. Oh iya. Ada yang lain? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang lain? Oh iya, Denny mau menjawab, silakan. Terima kasih Bu Denny, tepuk tangannya untuk Bu Denny. Nah sekarang dari pertanyaan ini ya, mengapa kita wajib memakai masker? Nah tujuannya apa ya? Ada yang mau jawab? Ketika pandemi itu kita memakai masker dan pada saat ini juga peraturannya masih apa tujuannya? Menyelamatkan diri ya. Terima kasih untuk Bu Beni ya, ada di saya juga sudah ada ini. Oh iya, terima kasih Pak Imam. Biar tidak tertular ya Pak ya. Pada dasarnya kalau untuk keselamatan kita ya Pak ya, untuk keselamatan kita semua sehingga tidak ada yang tertular. Kemudian mengapa kita diwajibkan memakai helm ketika berkendaraan? Ya, biar aman. Iya, biar aman ya, biar selamat. Nah, next ya. Nah, jawaban inilah yang dimaksud dengan kebajikan universal ya. Jadi ini merupakan keyakinan bahwa untuk keselamatan, untuk kesehatan ini adalah tujuan dari peraturan itu dibuat, dan ini yang akan melandasi seseorang untuk lebih bersemangat melaksanakan peraturan daripada hanya sekedar peraturan tertulis saja ya. Kalau kita demikian, anak-anak juga demikian, anak-anak juga ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan dari adanya peraturan tersebut. Nah itulah yang disebut dengan keyakinan. Oleh karena itu kita menggunakan keyakinan yang merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah sekarang kita langsung saja kepada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Ini juga sudah saya praktekkan dalam aksi nyata di PRM, dan kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat ya. Saya di sini tidak merasa lebih baik atau paling baik, tetapi saya hanya ingin sharing saja. Saya yakin teman-teman sudah membuat juga dan juga lebih baik dari saya ya. Nah langkah yang pertama yaitu ini ada videonya, bisa dibuka. Siswa dan guru mendiskusikan pembuatan keyakinan kelas yang dibuat pada awal pembelajaran atau pada awal tahun pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan dari tahun pelajaran yang sebelumnya. Bisa juga sebentar, nggak lama-lama tadi. Yang tadi, yang diskusi tadi, ya. Ini, ya. Cukup Pak. Ya ini sudah saya praktekkan di kelas ya, saya ingin juga. Next. Berikutnya adalah mencatat dan memajang di kelas. Tolong diputar Pak, setiap siswa mencatat keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas. Ya diputar. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi setelah anak-anak menuliskan keyakinan kelas, ya mereka usulkan kemudian dipajang di
kelas. Next. Nah, berikutnya adalah merumuskan keyakinan kelas. 1. Siswa dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Misalnya untuk jenis yang menghormati dan menghargai guru. Kemudian nanti ada lagi menjaga ketertiban kelas, demikian ya. Kemudian kedua adalah merubah peraturan dengan kalimat positif. Nah ini penting ini ya, kita garis bawahi bahwa keyakinan kelas ini bersifat universal, kemudian bersifat positif, maknanya adalah positif, dan kita gunakan diksi yang maknanya adalah positif. Misalnya apa ya? Misalnya jangan berlari di kelas atau di koridor atau di teras kelas. Nah, pernyataan positifnya bagaimana Bapak Ibu? Katakan mungkin biar tidak mengantuk. Apa Pak? Dilarang berjalan di kelas atau di koridor atau di teras kelas. Itu diganti dengan pernyataan yang positif. Itu menurut Pak Hakim bagaimana Pak pernyataannya? Demi kesopanan, kalau memang dia di teras itu lari-lari kan saya banggakan seperti kamu seperti anak kecil saja. Jadi biar kalau memang aturan itu di teras itu memang tidak boleh lari karena tidak sopan. Itu kalau menurut pandangan agama. Terima kasih Pak Takin. Teman yang lain mungkin Bu Titi, Pak Imam mau memberikan pendapat. Pak Imam. Sebaiknya berjalan pelan di kelas dan di teras kelas. Sebaiknya berjalan pelan ketika di dalam kelas dan di teras kelas. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, betul sekali ya. Jadi contoh dari peraturan dengan kalimat negatif atau larangan menjadi kalimat yang positif. Contohnya itu tadi ya, yaitu jangan berlari di kelas atau di teras kelas, itu diubah menjadi berjalanlah di kelas atau di teras kelas, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah merumuskan keyakinan dari pengelompokan peraturan kelas. Jadi sebelumnya tentu saja kita sudah mempunyai peraturan kelas atau sekolah. Nah itu sekarang kita mulai untuk mengelompokkan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Next. Tinjauan. Nah, tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Artinya apa? Bahwa kita meninjau kembali mungkin ada yang sama di antara anak-anak tersebut, kemudian kita kelompokkan menjadi beberapa yang singkat saja. Kalau 34 ditulis semua itu kan bagaimana anak-anak memahami peraturan yang banyak sekali. Tentunya mereka akan lebih memahami peraturan tersebut, lebih memahami keyakinan tersebut kalau ditulis secara singkat. Kemudian di kelas itu hanya ya sekitar 7 atau 8 lah ya keyakinan kelas, sehingga mereka mudah untuk melaksanakan. Kalau terlalu banyak biasanya bagaimana Bapak Ibu? Situ ya peraturan itu mungkin ya gitu. Oke, next. Membuat pernyataan keyakinan. Nah ini sudah diringkas ya, sudah diringkas. Kemudian membuat pernyataan keyakinan ya, yaitu singkat saja ya, ada sekitar 8 keyakinan kelas. Mudah kita laksanakan. Next. Nah berikutnya kita baca di tempat yang mudah dibaca oleh siswa kita ya. Kan disembunyikan di rumah ya, nanti anak tidak terlihat. Dipajang di tempat yang mudah dilihat oleh anak. Next. Nah ini karena kemarin ada pendapat balik untuk aksi nyata PNN ya. Next. Ini contoh kemarin. Nah demikian tadi bisa saya sampaikan mengenai keyakinan kelas. Saya yakin teman-teman juga lebih paham daripada saya. Di sini saya hanya sharing pengalaman saya karena sudah saya praktekkan di kelas dan juga sudah mendapatkan sertifikat tadi di PNM. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Tayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
murid dengan penuh gayanya akan menyampaikan materi berkenaan tentang segitiga restitusi. Nah, ini hal yang baru disampaikan oleh orang-orang yang baru juga, semoga memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Monggo. Terima kasih Pak Edi yang sudah bersama dengan saya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Terima kasih sudah setia bersama kami untuk kami lakukan diskusi. Terima kasih Luis. Perkenalkan, nama saya Hudartanto, CPT Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Di sini saya akan lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Sebelumnya ini tadi sudah dibahas oleh Pak Martin tadi, cuma ini saya ada lanjutannya. Restitusi. Saya sampai sekarang. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini mengenai segitiga restitusi. Yang pertama, menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif akan menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Lanjut. Nah, ini saya ulang kembali. Kita review lagi, tadi sudah dibaca oleh Martin di sini mengenai pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, kita restitusi supaya dia bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali ke kelas, dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan murid, bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi bagaimana kita mencari solusi. Lanjut. Setelah kita mengetahui pengertian dari restitusi, mari Bapak Ibu kita akan melihat contoh kasus dan bagaimana menerapkan restitusi segitiga restitusi ini kepada murid-murid yang terkena permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mohon disimak sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intuisi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya di situ? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir apa lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya selalu menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menahan diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelitinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi
posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi penerapan segitiga restitusi yang sudah kita saksikan bersama, intinya di situ bahwa ketika ada permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama apa Bapak Ibu tadi? Menstabilkan identitas. Kita lihat di sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ intinya Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan kesalahan atau sedang marah seperti di video tadi, mesti apa yang ditonjolkan Bapak Ibu yang pertama? Kalau kayak Bapak Ibu tadi, adanya bagaimana? Nah, mungkin emosi ya Bapak Ibu. Biasanya anak-anak kita juga seperti itu. Ketika mengalami permasalahan itu mesti emosi. Dan ketika dia emosi, kita sebagai guru malah menambahkan dengan menyalahkan dia. Akhirnya apa? Terjadilah tambah emosi. Makanya di sini dikatakan menstabilkan identitas. Artinya apa? Supaya dia tenang, supaya dia lebih relax. Akhirnya dia akan menyadari akan kesalahannya. Ditambah dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi saya sendiri dulu kan gitu. Kamu nggak terlambat. Nah, setiap orang pasti pernah terlambat, termasuk saya. Jadi kita tidak sama menyadari gitu. Itu maksudnya menstabilkan gitu. Kemudian sisi yang kedua tadi sudah dijelaskan mengenai validitas tindakan rasa bersalah tadi, yaitu setiap tindakan pasti ada alasannya. Ya, tadi sudah diutarakan. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan yang di situ, misalkan kita akan menanyakan kepada siswa kita kesepakatan apa di kelas yang sudah disepakati, seperti yang dijelaskan oleh Uswasi tadi. Jadi kita ingatkan kembali, ya seperti yang diingatkan pada video tadi oleh guru tadi, sehingga anak bisa sadar, bisa menerima akan atau menyadari akan kesalahannya dan bisa mendapatkan solusi dan bisa memperbaiki. Demikian Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Untuk
Untuk penutup, saya akan bacakan di situ apa saja yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi fokus pada solusi bukan pada masalah. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang enam, restitusi menguatkan jati diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedelapan, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan identitas murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, ketika anak itu sudah melakukan pelanggaran, kasus dan sebagainya, ketika kita sudah melakukan dengan cara tidak resolusi, maka anak tersebut ketika kembali ke kelas bisa diterima oleh teman-temannya. Bahkan lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak ada dikucilkan ataupun diperlakukan yang tidak baik. Nah, apalagi dibully atau dibully. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari diskusi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa kita terapkan bersama-sama di SMA kita Rasulullah SMA di bersama kami. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Ya, sekarang kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Ibu yang menyampaikannya cukup singkat padat jelas ya, mewakili semuanya. Yang terakhir sekaligus nanti yang menutup yaitu Ibu Kamida menyampaikan materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dan Joyce Carey seperti apa. Ya, silakan Bu Kamida. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati di SMP Negeri 1 Tayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya, ketika pemateri sebelumnya kita sudah belajar memahami tentang yang pertama yaitu budaya positif, motivasi, teori motivasi, hukuman, restitusi, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kaitannya dengan pembelajaran kita, kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini pasti pernah menemukan anak yang bermasalah. Contoh masalahnya, misalnya ada seorang anak yang jarang mengerjakan tugas dalam pelajaran kita. Apa Bapak Ibu guru ada yang menemukan masalah seperti itu? Ada tidak? Kalau saya kadang ada. Terus, ya, dalam awal menegakkan disiplin positif, kita harus menganalisis dulu kebutuhan dasar anak. Sebenarnya anak memiliki alasan mengapa mereka melakukan hal demikian. Mengapa bukunya sering tertinggal, mengapa tidak mengerjakan tugas, itu ada beberapa alasan. Yang kita bahas adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glaser. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Oke, yang kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Sebagai manusia, kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup.
bagaimana cara kita supaya bisa makan, bagaimana ketika kita capek maka kebutuhan kita adalah istirahat. Kemudian bagaimana supaya kita sehat, kita juga harus menjaga olahraga kita, pola makan kita, itu adalah termasuk kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita butuh cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu semuanya. Yang dimaksud dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Kita sebagai manusia ingin rasanya diterima pada kelompok kita. Karena kita juga menemukan murid kita ada karena itu mereka tidak memiliki teman. Kalau bahasa anaknya tidak dibalani. Ya, ini mereka juga termasuk menyadarkan kita bahwa mereka butuh rasa kasih sayang. Mungkin ketika anak Bapak Ibu yang ketika tidak mengerjakan tugas, ada kebutuhan dasar yang tidak mereka penuhi. Yang pertama adalah mereka butuh kasih sayang, butuh diterima, dikasihi dan disayangi, dipedulikan. Mungkin mencari perhatian kita untuk tentang kepedulian kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Kita butuh, ini adalah kebutuhan termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia, harus merasa senang dan berbahagia. Dan dalam kondisi saat ini Bapak Ibu senang berbahagia atau tidak? Alhamdulillah semuanya senang ya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Bebas itu seperti apa? Kebutuhan yang dimaksud bebas di sini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Artinya kebutuhan kebebasan itu setiap orang memiliki kebutuhan dasar, tidak ingin dipaksa. Ketika melakukan sesuatu itu tidak paksaan, tapi melakukannya dari dalam dirinya sendiri atau munculnya adalah motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan Pak Martin di depan. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan seorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita sebagai manusia juga memiliki kebutuhan dasar ini, yaitu tentang power, penguasaan kita. Apalagi penguasaan kita kepada murid, bagaimana kita pengen dihargai oleh seorang murid. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda yang buat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Berarti adalah yang membuat kita bahagia, kebutuhan dasar kita itu apa? Kemudian kaitannya dengan murid tentang dunia berkualitas adalah dunia yang baik menurut mereka adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah hakiki yang ke dalam dunia berkualitas mereka. Makanya tadi bagaimana kita membentuk keyakinan kelas supaya mereka menyadari tentang nilai-nilai kebajikan yang ada yang perlu dibutuhkan ketika mereka belajar di dalam dalam belajar. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir adalah tanya jawab sekalian, nanti habis tanya jawab kemudian proses statement selesai. Ya, pada Bapak Ibu silakan untuk tanya jawab pada rekan-rekan narasumber yang ada di sini. Setelah itu nanti selesai, mari kita proses statement bersama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan atau apa yang ingin dikeluarkan? Angkat dulu. Ini Bu Neni, tim BK belum terdengar sendiri suaranya. Adakah yang mau disampaikan dari perwakilan tim BK? Khususnya restitusi, ini adalah hal yang baru. Siapa tahu ini bisa dikembangkan dari restitusi yang disampaikan oleh Henry. Silakan, ada yang mau sampaikan Bapak Ibu semuanya? Ya, silakan Pak Hakim. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Karena saya lihat teman-teman ini kegiatan yang ngantuk. Saya tahu biasanya kalau lapar biasanya ngantuk. Ya, mohon maaf. Ini dari yang pertama ya dari Pak Martin. Ini tentang motivasi, tentang untuk hukuman. Dalam hal ini saya lihat dari teori-teori yang ada yang sudah ini rata-rata itu ngambil dari teori orang barat. Ini rata-rata. Oke, orang barat nggak apa-apa karena ini tentang teori pendidikan itu sangat bagus sekali. Tapi ini kelihatannya teori pendidikan kita, ya misalnya kehidupan moral misalnya, itu sama sekali nggak pernah di sini untuk pendidikan ini dari seorang ini penyaji jarang memberikan contoh-contoh dari dunia kita, jadi tokoh-tokoh kita diharapkan besok ke depan itu termasuk tokoh-tokoh kita itu kalau bisa itu tidak hanya teori yang disampaikan ini, misalnya tentang motivasi, manu-manu, tentang itu orang barat semua itu. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja, Pak. Mohon maaf bukan apa, tapi sebagai ini kita sebagai mengingatkan, kita sebagai orang pelajar dan orang beragama ini bagaimana kita motivasi kok termasuk diri kita sendiri, dan termasuk yang penting adalah bagaimana motivasi ini kita sebagai teladan, bagaimana kita ini menjadi teladan sebagai contoh uswatun hasanah. Nah, sebagai motivasi kalau memang maaf ya restitusi misalnya apa yang disampaikan misalnya dari Pak Hendri ini mengaku akademnya misalnya itu sangat bagus, misalnya ada keterlambatan misalnya ya mengakui apa, tapi kan terlambat hanya sebatas tidak terus itu, seperti itu sangat bagus ya. Nah contoh-contoh itulah yang diharapkan sebagai seorang guru yang seperti ini, apalagi guru merdeka ya, ini yang perlu. Dan juga tentang ini budaya positif misalnya. Ya budaya positif ini di sini hal-hal yang baik ya. Ini diambil dari siswa di mana kebanyakan ini anak yang dia punya masalah ada keterlambatan misalnya apa rata-rata ini adalah memang pembawaan dari rumah, memang dari itu sudah ada gejala ke ini kurang baik misalnya. Tapi bagaimana di sini bisa seorang guru sebagai manajer gitu kan? Dan saya sendiri ini sebagai guru manajer memang kurang mungkin ya, hanya teman ya, saya senang gojekan itu masalahnya itu. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu guru pergi sama anak-anak itu memang nganggur saya seperti itu. Ya bagaimana motivasi ini siswa kurang ini punya kesalahan dari apa punya pembawaan dari rumah memang itu bagaimana bisa membentuk sikap misalnya nanti dijawab membentuk sikap supaya menjadi ke arah yang baik. Inilah yang diharapkan dari tiga narasumber ini. Jadi bagaimana pembawaan ini yang di rumah, lingkungan rumah yang tidak positif ini bisa menjadi positif baik itu di lingkungan ini dari rumah, di rumah, keluarga dan guru itu.
Ya kalau istilah ini ada segitiga emas ini, ya itu. Ini saya ingat itu sekolah industri itu ada. Nah, ini bagaimana ini dihubung-hubungkan itu seperti itu. Jadi menjadi bagaimana asalnya klo tapi supaya menjadi bagus dan menjadi termotivasi asalnya. Karena apa? Ini sangat penting karena apa? Untuk attitude ini dan meskipun tidak banyak disinggung, tapi ini saya juga menyinggung karena ada budaya positif termasuk itu sangat berperan sekali. Contohnya ya ini saya contohkan sama ibu saya. Ini saya ngomong nggak kabarnya. Itu ternyata anak-anak yang kurang berhasil, ternyata saya ketemu juga berhasil gitu. Nah itu saja yang kita ini kupas itu. Jadi ada dari kelima ini bagaimana bisa membedah seperti itu. Jadi penyaji seperti itu. Jadi bagaimana anak ini yang saya tanyakan, bagaimana anak ini yang memang punya sikap yang kurang bagus, ya punya pelanggaran, tapi menjadi baik dan ini ke arah kesadaran seperti itu. Itu arahnya bagaimana dan menjadi prestasi meskipun dia mata pelajarannya kurang bagus seperti itu. Terima kasih Mbak. Ini mungkin ada yang seperti itu daripada ada yang mungkin kekurangan saya, ada pertanyaan yang kurang mungkin melebar itu dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takin atas masukannya. Silakan tanggapi. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Takin. Saya mewakili dari rekan-rekan di mana tadi disampaikan oleh Pak Takin mengenai mengapa kita menggunakan dasar dari orang luar, bukan dari dalam. Dari luar itu semuanya pasti budayanya seperti budaya barat. Tidak, Pak. Jadi apa yang bisa kita serap dan kita masukkan di dalam budaya orang Indonesia, dan ini menurut ahli bidang pendidikan seperti yang besok dan jalan bosan tadi, itu patut kita ambil dari apa yang teori-teori yang sudah disampaikan, karena teori tersebut berdasarkan penelitian dan memang terbukti. Jadi bukan atas apa saja yang sudah diterapkan di budaya luar itu pasti tidak cocok dengan kita, bukan. Tapi ini teori dari sang ahli. Betul, diajar di Bangkor itu mengenai kata disiplin sesungguhnya bersifat disiplin sendiri. Ya seperti kita guru juga sama. Ada yang semboyannya itu ngaso songklodo, ngabio mongkaso, tutuli handaya. Itu memang dari awal kita menjadi CDP materi pertama 1 ke 1 atau tentang filosofi karir. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Takin betul, posisi kita sebagai manajer itu untuk 1 kali 2 kali memang susah. Tetapi dengan adanya penanganan secara segitiga restitusi, siswa diharapkan bisa muncul motivasi dari dirinya sendiri, Pak. Intrinsik. Tadi apa yang saya sampaikan, posisi kontrol dari orang lain itu memang hanya sepersekian persentasenya untuk mengubah diri seseorang. Seperti Bu Ita tadi meraih Pak Ando dengan caranya apapun. Pak Ando memiliki identitas sendiri dan itu adalah kebutuhannya dia. Mungkin anak yang terlambat tadi karena kesukaan. Ada anak yang memiliki kegemaran melihat sepak bola larut malam sehingga anak tersebut bangunnya kesiangan. Ini karena efek kesukaan, Pak. Kebutuhan saya karena saya suka melihat sepak bola. Ada lagi kebutuhan penuh kasih sayang. Seperti tadi, di rumah tidak ada orang tuanya yang menunggui. Jadi dia bangunnya sendiri, orang tuanya bekerja itu sampai larut malam, dan dia tidak mendapatkan kasih sayang. Oleh sebab itu tadi memang kebutuhan dasar manusia yang disampaikan Bu Hamidah itu perlu didapatkan. Nah itulah adanya perlunya istilahnya satu, menaikkan identitas, apa permasalahannya dan konsekuensi atau restitusi jalan keluar apa yang diberikan itu melalui segitiga restitusi. Oleh sebab itu posisi manajer adalah posisi yang identitas sangat berhasil dan diharapkan bisa merubah siswa sehingga memunculkan motivasi intrinsik dan diharapkan ini kekal abadi, Pak. Jadi saya bisa merubah dirinya saya sendiri karena saya sendiri. Mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana. Jadi jawabannya begitu, Pak. Jadi teori dari luar negeri itu memang berdasarkan ahlinya, tapi kita juga sama memiliki filosofi KHD. Itu sangat penting dan memang itu bapak pendidikan yang ada di Indonesia. Itu Pak yang perlu yang menanggapi Pak Takin, mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian dari Pak Takin yang
sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan closing statement sekaligus penguatan pendidikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kali tadi. Pendidikan itu bisa diperoleh dari mana saja, bisa dari sistem konsentris, konvergen maupun dominion. Tidak harus dari Indonesia, kita bisa mengambil dari luar negeri selama itu tidak meninggalkan studi. Itu artinya sumber pendidikan yang ada. Kemudian Bapak Ibu, closing statement dari 5 materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Yang pertama, disiplin positif bisa berhasil jika muncul di dalam diri. Untuk mendukung pelaksanaan disiplin positif, guru bisa memastikan sebagai manajer, sebagai identitas berhasil karena bersumber dari dalam diri, menggeser identitas yang gagal ke dalam identitas yang berhasil. Keyakinan kelas ini akan menjadikan kelas yang akan menjadi ideal sebagai dasar menyusun kesepakatan kelas dengan selalu menggunakan kalimat positif sebagai pemantik. Ketiga, restitusi tidak akan fokus mencari kesalahan, namun fokus memperbaiki kesalahan. Dengan 3 tahapan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sebagai dasar kebutuhan manusia, paradigma pendidikan khususnya dalam disiplin positif adalah menggeser paradigma belajar bukan suatu kewajiban, namun suatu kebutuhan, sehingga implementasi disiplin positif dapat tercapai dengan baik dengan memposisikan siswa sebagai diri kita sendiri. Itu adalah kesimpulan closing statement dari materi 1-4 disiplin positif. Mari kita kasih kelas bersama-sama untuk rekan-rekan yang luar biasa. Kita akhiri bersama-sama dengan teman Hamdalah. Saya banyak bicara, banyak salah. Saya mohon maaf. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.